Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sutrisna Ningsih, mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab semester 3 Universitas Al-Herat. Di video kali ini saya akan membahas dua materi sebagai tugas semester. Yang mana materi pertama yang akan saya bahas yaitu konsep wahyu dalam Al-Quran. Yang kedua, nasikh wal mansukh. Konsep wahyu dalam Al-Quran secara bahasa diartikan sebagai isyarat yang cepat, bisa juga diartikan sesuatu yang diturunkan. Di dalam konteks agama yaitu merujuk pada pengungkapan ilahi atau pesan yang diterima oleh Nabi dan Rasul. Wahyu merupakan sebuah pencerahan bukti atas realitas dan sebuah penegasan kebenaran. Wahyu merupakan mukjizat yang luar biasa yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Di dalam konteks wahyu Al-Quran memiliki beberapa poin penting. Yang pertama, definisi wahyu Al-Quran. Yang kedua, konsep wahyu menurut Al-Quran. Dan yang ketiga, cara wahyu Allah diturunkan kepada para Rasul. Yang pertama, definisi wahyu Al-Quran. Wahyu adalah kata masdar yang merujuk pada dua pengertian dasar, yaitu tersembunyi dan cepat. Yang kedua, konsep wahyu menurut Al-Quran. Maksudnya adalah konsep wahyu menurut Al-Quran adalah tanzil atau munazil, diturunkan langsung, dalam artian apa yang diterima Nabi adalah murni sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh. Yang terakhir, cara wahyu Allah turunkan kepada para rasul. Allah memberikan wahyu kepada para nabi dan rasul, ada yang melalui perantara dan ada yang tidak. Kemudian lanjut kepada materi yang kedua, nasikh dan mansukh dalam Al-Quran. Secara bahasa mempunyai beberapa arti, izatul al-syai'i wa damuhu, yaitu menghilangkan sesuatu dan mentiadakannya. Nasikh secara istilah adalah mengangkat, menghapus hukum syara dengan dalil kitab. Di dalam konsep ini juga mengacu pada hukum Islam tentang pembatalan atau pergantian hukum-hukum tertentu dengan hukum lain yang diungkapkan dalam Al-Quran atau Sunnah. Definisi nasikh adalah mengangkat hukum syara dengan dalil hukum syara yang memberi kesan bahwa nasikh hanya terjadi pada hukum-hukum yang berhubungan dengan furu, ibadah, dan muamalat menurut orang-orang yang mengakui nasikh. Nasikh juga tidak dapat ditetapkan berdasarkan pada ijtihad para mujtahid tanpa penukilan yang sahih. Kemudian di dalam nasikh ada beberapa macam. Yang pertama, nasikh Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, nasikh Al-Quran dengan Sunnah. Yang ketiga, nasikh Sunnah dengan Al-Quran. Yang keempat, nasikh Sunnah dengan Sunnah. Mungkin hanya itu yang dapat saya bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.